إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ibit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik dalam bahasan al-idhofah. Ya, sudah kita bahas, ini ada isim-isim yang senantiasa mudhof ya. Ada yang wajib, ada yang jaiz. Kita masuk di bait ke-401. Kita baca apa yang disampaikan Ibnu Malik rahimahullah. Beliau mengatakan wabni aw'arib ma kaid qad ujriya wahtar bina matluwi fi'lin bunya. Kita tulis dulu. Wabni awi arib ma kaid qad ujriya wahtar bina matuwi fi'lin bunia. Ya, kita i'rab. Ibni, wabni, ibni ya, fi'il amr au alfu atfin, huruf ataf, i'rib, ataf ka ibni, ma sebagai maf'ul bih. Kemudian kaid ma ya isim mausul, dia maf'ul bih diperebutkan antara ibni dan i'ribnya. Ibni ma, i'rib ma. Kemudian kaid mutalik dengan ujriyah. Ini qad huruf tahqiq, kemudian ujriyah fi'il madhi mabni lil majhul, dhamir mustatir takdiru huwa, kembali ke ma, wakhtar fi'il amr ya, wahtar bina ya, di sini fi'il amr kemudian fa'ilnya mustatir takdiru huwa wujuban ya, bina maksur li darurah maf'ul bih ya, aslinya binaan, bina maksur, bina aslinya bina ya, mabni bina maf'ul bih. Kemudian matluwi mudhofun ilaih, matluwi fi'lin ya juga mudhof ilaih, bunya na'at. Ya, kita lihat di sini beliau mengatakan mabnikanlah atau mu'rabkanlah suatu yang seperti it ya, isim-isim yang seperti it, yang ujriyah diperlakukan seperti it ya. Wakhtar bina matluwi fi'lin bunya, tapi pilihlah yang mabni untuk yang setelahnya adalah
berupa fi'il yang mabni atau fi'il madhi ya. Penjelasannya bahasanya isim-isim yang mudhof ya. Isim-isim yang mudhof pada jumlah itu kan ada yang wajib, ada jawaz. Ya. Kita lihat al-asma al-mudhofa ilal jumlah. Ilal jumlah ini dibagi menjadi apa? Dua. Ada yang luzuman wajib, ada yang jawazan boleh. Ya, jawazan boleh. Nah, yang jawaz ini boleh i'rab, boleh bina. Yang jawaz ini boleh i'rab, boleh juga bina mabni. Ya. Boleh boleh apa? Murab, boleh bina. Sama saja apakah diidhofahkan pada jumlah fi'liyah yang didahului dengan madhi, atau jumlah fi'liyah didahului dengan mudhari, atau jumlah ismiyah ya. Maka boleh keduanya. Ini sama saja boleh apa? Mu'rab, boleh mabni. Kita lihat contohnya. Misal diidhofahkan mu'rab, misalnya mu'rab diidhofahkan ya. Jumlah fi'liyah madhi misalnya ya, jumlah fi'liyah misalnya hadza yaumu ja'a zaitun misalnya. Hadza yaumu, ya kan? Ja'a zaitun. Jadi ini kan isim-isim yang statusnya boleh dimudhofkan pada jumlah ini ya. Ini yang boleh ini. Ya. Dan di bait sebelumnya sudah kita bahas kan. Yang lihat di bait sebelumnya, wa ma kaid maknan kaid adif jawazan nahwu hina janubit ya. Yang semanat dengan id maka bisa seperti id dimudhofkan pada jumlah tapi jawazan. Lihat di bait 400. Ini 401 ya. Di bait sebelumnya sudah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Contohnya kata sudah kita contohkan misalnya kata-kata apa? Yaum ya. Ada hina, wakta, zaman, yaum. Nah, ini contoh yaum. Ini dimudhofkan kepada jumlah diawali dengan fi'il madhi. Ya. Diawali dengan fi'il madhi. Dia diawali dengan jumlah fi'liyah sudirat bimadin, atau diudhofkan kepada jumlah ya diawali dengan fi'ilnya mudhari. Ya, ini juga sama. Ini di i'rab mu'rab ya, yaumu ya. Yaumu. Ini yaumu. Kalau fi'il mudhari misalnya hadza sama yaumu. Ya, mudhari sekarang yaumu yaqumu amrun misalnya. Yaqum amrun. Ya. Tetap yaumu. Ya, mu'rab. Di sini yaum ini kan yang semisal dengan id ya. Isim-isim yang selalu mudhaf gitu. Jawaz tapi jawaz ya, mudhofkan pada jumlah. Nah, ini jumlah ya, jumlah fi'liyah,
jumlah fi'liyah. Ya, di sini ini jumlah fi'liyah semua ya. Jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Hanya bedanya yang ini madhi, ya, ini mudhari'. Kemudian juga diidhofakan pada jumlah ismiyah. Misalnya hadza yaum, di mana bakrun qaimun. Bakrun qaimun. Ya. Ini yaum diidhofakan pada jumlah ismiyah. Yaumu, ya, mu'rab. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Ini mu'rab ya. Ya. Bisa pula mabni, kan tadi dibolehkan mu'rab, boleh mabni. Ini mabnikanlah, mu'rabkanlah. Sekarang yang mabni sama ya contohnya, cuman dia hanya mabni gitu aja. Yauma, ya, dia mabni. Ya, sama contohnya hadza yauma, bukan yaumu, mabni. Jaa zaitun. Ya, ini yauma mabni. Dia dimudhafkan pada jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il madhi. Contoh yang lain diawali dengan fi'il mudhari', hadza yauma. Yauma yaqumu amrun. Ya, yauma yaqumu amrun. Kemudian ini jumlah apa? Fi'liyah. Ini sama, artinya boleh mu'rab, boleh. Ini jumlah fi'liyah. Jumlatun dan diidhofahkan pada jumlah ismiyah sekarang. Contohnya hadza yauma bakrun qaimun. Bakrun qaimun. Ya. Ini jumlah ismiyah. Sama, artinya dia boleh mu'rab, boleh mabni. Makanya di sini kan disebutkan ya ini boleh mu'rab, boleh mabni, boleh mu'rab. Ya. Isim-isim yang dimudhafkan pada jumlah. Yang dibahas yang jawaz ya. Yang jawaz boleh dimudhafkan pada jumlah. Maka boleh dia mu'rab. Ini yaum ini ya. Al-asma ini misalnya yaum nih, yaum. Ya. Maka boleh yaumu, boleh yauma. Ya, baik itu dimudhafkan kepada jumlah fi'liyah, ini kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pun ini baik itu awalnya fi'il madhi atau mudhari'. Atau dimudhafkan oleh jumlah ismiyah, sama, boleh yaumu, boleh yauma. Pilihan saja. Nah ini jumlahnya ya, kita beri garis bawah. Ini apa? Jumlah. Nah, beliau mengatakan waqtar bina matlu'i fi'lin bunia. Ya. Pilihlah mabni ya, jika datang setelahnya fi'il yang mabni gitu ya. Dan ini atau sebelumnya itu yang kitab ini yang di sini ini dikatakan mazhabnya
ulama Kufah, Al-Farisi dan Musonif. Ya. Ini mazhabnya Al-Kufiyin, ulama Kufah. Kemudian Al-Farisi, kemudian Musonif, yaitu Ibnu Malik. Nah sekarang kalau dimudahkan pada jumlah fi'liyah didahului fi'il madhi yang muhtar al-bina, ya. Al-muhtar fi ma'udhifa ila jumlah fi'liyah sudirat bimadin didahului dengan fi'il madhi, maka yang terpilih al-bina, dia mabni, ya, terpilih mabni. Jadi ini ya, jumlah fi'liyah, ya, ini yang sini jumlah fi'liyah, fi'ilnya madhi, maka yang terpilih ini daripada ini. Jadi lebih bagus hadza yauma ja'a zaitun daripada hadza yaumu ja'a zaitun. Ya, di sini ada bait syair. Ya. Diriwayatkan dia mabni dan mu'rab. Ya. Contoh. Ala hina atau ala hini. Atabtu al-mashiba ala siba. Dengan memfathah nun hina atau kasroh i'rab. Ya. Ya, ini bisa di fathah, mabni, kasroh, i'rab. Ya, kalau di fathah apa? Al-bina. Ini al-i'rab. Ya. Kalau ini tadi contohnya ya, contoh yang apa? Dipilih mabni kalau didhofakan pada jumlah fi'liyah depannya fi'il madhi ini. Kita tulis di sini. Hadza yauma, ya, ja'a zaitun, ya, sama. Yang ini terpilih. Ayo boleh di i'rab juga, boleh. Ya, ini bait yang ke-401, ya. Kita ulangi sekilas. Jadi ketika apa yang seperti it diperlakukan seperti it yang dia jawaz, ya, maka dia akan dimudhofkan ke jumlah, ya kan? Dan dia jawaz. Nah, tidak wajib, maka yang seperti it ini misalnya yaum dan yang lainnya, maka boleh mu'rab, boleh mabni. Baik itu jumlah yang menjadi mudhof ilaih adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini baik itu
didahului oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya, jadi itu boleh mu'rab yaumu, boleh mabni yauma. Hanya saja waqtar bina matlu fi'lin bunya, dipilih pendapat yang kuat, terpilih jika diidhofkan pada jumlah fi'liyah sudirat didahului dengan madhi, ya seperti ini, maka yang terpilih yauma. Yang bagus dibaca hadza yauma ja'a zaitun daripada hadza yaumu ja'a zaitun. Boleh enggak hadza yaumu? Boleh. Tapi yang bagus hadza yauma. Dan ada syahid di bait syair, hina ini diriwayatkan ada hina ala hina atau ala hinin. Nah, ala hini. Ya jenis kalau albina ya berarti ini hina di fathah, kalau yang i'rab di kasroh. Ada dua riwayat menunjukkan boleh di bina, boleh di i'rab. Demikian untuk bait ke-401. Adapun 402 ya nanti akan insyaallah kita baca di kesempatan yang berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.